supaya orang ini bebas gimana? Saya bilang caranya kalau begitu kan itu. Hanya kalau tidak kita bongkar dari awal, ini bahkan pendapat saya, satu saja yang harus dilakukan oleh, mohon maaf ya, saya harus lagi-lagi saya bilang nama Rudiana karena memang nama Rudiana bapaknya ini paling dominan dalam kasus ini ya. Paling dominan karena dia yang membuat laporan, dia yang membuat berita acara kan itu. Kan dia yang membuat laporan bahwa anaknya terbunuh. Kemudian dia sendiri yang membuat berita acara. Dia sendiri yang nangkap orang. Pokoknya di kejadian ini harus ada yang salah. Harus ada yang salah dalam kejadian ini. Dan harus ada yang terhukum dalam kejadian ini. Amnesti, katanya akhir tahun mau ada amnesti. Katanya saya dengar gitu. Dan kenapa katanya para terpidana ini nggak mau amnesti malah? Ini kan sepertinya kronologi ceritanya harus begini. Ya. Walaupun bagaimana ada segala macam begini, enggak udah begini. Iya. Kayak gitu kan misalnya. Betul. Ceritanya tuh begini sampai begini. Terdakwanya si Anu gitu. Iya. Ini udah pakem, ini begini dan ini si Anu gitu. Kenapa sih harus dipaksain begini? Gitu menurut itu ada latar belakang apa kan gini? Kayak si saksinya udah ngaku salah. Iya. Udah ngaku kalau dia ngasih saksi palsu gitu. Atas dasar apa, tekanan kah? Motivasinya apa dia ngelakuin saksi palsu saat itu? Walaupun dia udah ngaku mau dipenjara juga boleh, nggak dipenjara juga gitu kan? Iya. Ya. Apa kira-kira di belakangnya? Kenapa bisa seperti inilah begitu ceritanya? Dalam institusi kita, baik kepolisian maupun TNI ya, itu kan ada yang namanya jiwa korsa dan menjaga kehormatan satuan. Gitu ya. Nah, yang saya analisa, kenapa seperti ini? Kok skenarionya jadi seperti ini kan itu? Kenapa tetap dipertahankan kan itu? Mungkin saja oknum ini ya itu karena dia harus menjaga jiwa korsa. Jiwa korsa itu jiwa korsa ini ke samping, ke bawah, ke atas. Maksudnya ke sesama teman, ke bawahan dan ke atasan kan itu ya. Jiwa korsa itu. Kemudian mungkin ya analisa saya, mereka juga harus menjaga nama baik satuan kan. Nah, kalau dulu tahun 2016 bahwa skenario yang dibuat oleh pihak mereka dalam artian polisi lah ya, itu adalah sebagai sebuah peristiwa pembunuhan. Tiba-tiba di tahun 2024 kemarin dirubah menjadi kecelakaan, kira-kira apa yang terjadi? Hancur dong nama mereka. Ya tapi kan nyawa atau kemanusiaan itu kan lebih tinggi semestinya kan dari jiwa korsa sekalipun kan. Makanya waktu itu bahkan Bang Reja waktu itu berteriak lebih baik mengaku salah dan dihormati oleh rakyat Indonesia, kegentlemanan mereka ya, daripada tetap mempertahankan ini skenarionya tapi menanggung dosa dunia akhirat kan itu. Iya pasti dosa lah. Pasti dosa, ini kan hidup orang gitu ya. Betul. Nggak tahu satu orang aja masalah kita katanya nggak di akhirat tuh panjangnya minta ampun. Sangat panjang. Satu kesalahan sama satu orang. Ini 7 orang seumur hidup. Kan gitu ya. Bahkan dalam hukum ada argumen ini Bang, dalam hukum itu. Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukumi 1 orang yang tidak bersalah. Itu jelas kok, ada kok moto seperti itu dalam dunia hukum ya. Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukumi 1 orang yang tidak bersalah. Artinya apa? Bahwa nilai kemanusiaan ini benar-benar harus dijunjung gitu loh. Jadi bukan hanya untuk penegakan hukum aja, tapi nilai kemanusiaan juga harus dijunjung. Iya, walaupun memang mungkin setiap elemen itu memiliki nilai korsa tadi kan. Ya betul. Tapi kan kemanusiaan itu jauh lebih tinggi dibanding itu kan. Ya betul. Hidup orang, kemanusiaan. Ini manusia loh ini gitu. Betul. Makanya waktu saya ngobrol dengan ahli hukum itu, saya bilang supaya orang ini bebas gimana? Saya bilang caranya kalau begitu kan itu. Hanya kalau tidak kita bongkar dari awal, satu saja kata, ini bahkan pendapat saya, satu saja yang harus dilakukan oleh, mohon maaf ya, saya harus lagi-lagi saya bilang nama Rudiana karena memang nama Rudiana bapaknya ini paling dominan dalam kasus ini ya. Paling dominan karena dia yang membuat laporan, dia yang membuat berita acara kan itu. Kan dia yang membuat laporan bahwa anaknya terbunuh. Kemudian dia sendiri yang membuat berita acara. Dia sendiri yang nangkap orang. Kan itu. Ya kan? Ini kan luar biasa ini. Harusnya kan nangkap orang ada bagiannya, bikin berita acara ada bagiannya. Saya bilang kalau Pak Rudiana ini ingin selamat dunia akhirat,
bertobat saja, mengakui bahwa saya salah. Resiko apapun yang didapatkan di dunia terima saja. Misalkan dicaci maki lah sama temen satu korsanya gitu ya, satu satuannya. Bahkan sampai mohon maaf digebugin, bahkan mungkin dia diancam mau dibunuh oleh entah seniornya, entah atasannya, entah temennya. Udah terima aja. Daripada dia harus menanggung dosa itu dunia akhirat. Jangan panjang tuh. Wah, yes. Hak hidup orang loh, 7 orang. Bukan 1 orang, 7 orang. Bahkan saking shocknya orang tua ada yang sudah meninggal, 2 orang tuh orang tuanya terpidana itu. Oh, orang tuanya? Orang tua yang terpidana. Berdasarkan itu Bang Ari, saya beberapa waktu yang lalu bikin TikTok ini ya, yang sengaja saya buat, saya tujukan kepada presiden kita, Pak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Karena kenapa saya berani seperti itu? Saya tetap mengemban dan menjalankan amanat beliau bahwa mengabdi kepada negara dan bangsa, mengabdi kepada rakyat, tidak harus menjadi tentara. Itu yang saya pegang. Kemudian yang kedua, beliau ini kan mantan komandan saya. Barangkali saja dan mudah-mudahan memang kalau saya berteriak demi kemanusiaan, saya tahu banget lah karakter Pak Prabowo itu. Orangnya keras tapi rasa kemanusiaannya luar biasa. Rasa kemanusiaannya luar biasa. Komandan yang paling keras yang saya lihat itu Pak Prabowo. Waktu saya dinas ya. Tapi rasa kemanusiaannya luar biasa. Nah, itulah sebabnya saya bikin video kemarin tuh. Video yang dimuat di TikTok ya. Supaya Pak Prabowo ini membebaskan yang 7 terpidana lah. Saya tidak ada motif apapun. Saya demi kemanusiaan aja. Karena merasa bangga dan bahagia kita kalau yang 7 terpidana ini bisa bebas karena suara kita. Ada ini tersendiri ya. Dan kita memang dulu pernah berjuang untuk membebaskan mereka walaupun gagal, yaitu di PK itu ya. Di PK itu. Saya 2 tahun yang lalu. Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu 2024. Saya berjuang untuk membebaskan mereka berdasarkan hasil ekstraksi HP-nya si Widi. Klien saya kan itu. Walaupun gagal ya. Tapi paling tidak suara saya ini mudah-mudahan didengar lah oleh Presiden kita Pak Prabowo ini. Gitu. Ya soalnya. Karena kemana lagi Bang Ari kita meminta tolong? Abang bisa membebaskan mereka yang 7 orang? Nggak bisa lah. Artinya hanya penguasa tertinggi di negeri ini yang bisa membebaskan mereka. Bayangkan abang begini, 7 orang terpidana ini siapa sih? Rakyat biasa, ya kan? Bukan tahanan politik, bukan teroris, bukan tahanan karena extraordinary crime ya, bukan karena tahanan extraordinary crime. Mereka ini hanya, kalau menurut saya, salah dalam penegakan hukum, keliru dalam penegakan hukum, atau bahkan lebih hebatnya lagi saya bilang karena zolimnya aparat pada saat itu. Mereka 7 jadi apa? Yang 7 orang ini jadi korban terpidana seumur hidup. Ya. Jadi kalaupun mereka dibebaskan, apa ruginya buat negara ini, Bang? Apakah ada yang nanti yang akan, menurut abang nih kira-kira, dibebaskanlah yang 7 terpidana oleh presiden kita? Kira-kira ada yang protes nggak? Nggak ada, Bang. Siapa yang mau protes? Keluarganya Vina mungkin, atau keluarganya si itu Eki? Enggak, waktu ini aja mereka udah menyadari kok. Udah menyadari. Bahkan mohon maaf ya, secara tersirat mereka juga sebenarnya menyadari bahwa ini bukan pelaku pembunuhannya gitu loh. Cuman kan mungkin nggak berani bersuara lantang saja seperti saya kan itu. Karena banyak tekanan kan, kiri kanan depan belakang atas bawah kan itu tekanannya. Kan itu. Jadi kalau mereka dibebaskan oleh presiden kita, yang mau protes siapa? Nggak ada, Bang. Karena mereka mohon maaf, di negara kita ini mereka hanya rakyat biasa, Bang. Yang tadi saya bilang, bukan tahanan politik, bukan teroris, bukan karena apa kejahatan yang sungguh sangat luar biasa mengguncang negara, bukan. Ya? Hanya orang yang wrong time wrong place gitu ya. Nah, hanya orang yang wrong time wrong place. Jadi menurut Bang Mukhtar bahwa kasus ini dipaksakan? Sungguh sangat dipaksakan. Biar harus ada tersangka gitu. Nah, biar harus ada tersangka. Mungkin ini gara-gara ada peribahasa kambing hitam mungkin ya. Pokoknya di kejadian ini harus ada yang salah. Harus ada yang salah dalam kejadian ini, dan harus ada yang terhukum dalam kejadian ini. Itu kalau menurut kesimpulan saya ya. Dan itu walaupun sebetulnya hati nurani mereka juga yang menghukumi mereka ini, saya yakin, Bang, yang menghukumi mereka hati nuraninya berkata saya salah.
Itu nggak bisa dikembaliin lagi tuh harus. Iya, makanya orang ini soalnya kan. Untuk membersihkan itu, menurut saya, untuk membersihkan itu, pertama bertobatlah mereka, ya, aparat-aparat zaman dulu, baik kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman gitu ya, bertobatlah sesegera mungkin. Kemudian demi membersihkan dosa-dosa mereka, coba mereka bareng-bareng lah bikin semacam testimoni ya, sampaikan ke presiden. Pak Presiden, tolong bebaskan yang 7 orang ini. Karena kalau dalam Islam juga itu kan, misalnya ya bertobat sama Allah udah pasti urusan sama Allah. Tapi kalau salah sama manusia, dia harus minta maaf sama orang. Itu dia, sama yang bersangkutan. Selama itu belum selesai nggak bisa ke masuk surga, ibaratnya. Nggak bisa, tertutup. Itu kata ulama ya. Iya. Tapi kita meyakini itu, Bang. Kita meyakini itu. Ya kalau mau selesai urusan dunianya, ya harus minta maaf sama yang dizolimi. Betul. Ke pribadi kata pribadi kan itu. Betul. 7 orang dikali kesalahannya udah 10 tahun sekarang. Wih, Masya Allah, luar biasa zolimnya kan. Iya. Ini masih ada kesempatan. Yang terdakwa juga masih bernapas, pelakunya juga masih bernapas, gitu kan? Ini masih ada kesempatan, masih bernapas sih semuanya. Masih bernapas. Sebelum salah satunya meninggal kan udah nggak ada, udah tutup pintu tuh. Udah tutup pintu, Bang. Udah tutup pintu. Salah satu pintu surga untuk mereka yang berbuat zolim udah tertutup, ya kan? Kan itu sangat ironis memang penegakan hukum di negara kita, Bang ya. 7 orang terpidana yang menurut pengakuan mereka pun mereka bukan pelakunya. Menurut keterangan kita sebagai katakanlah pembela mereka juga mereka bukan pelakunya. Berdasarkan bukti-bukti yang kita punya, dihukum seumur hidup, Bang. Seumur hidup. Yang notabene definisinya adalah mereka bisa keluar dari penjara kalau udah di dalam keranda. Koruptor, Bang, ini koruptor di negara ini. Saya harap ini podcast Abang ini didengar juga oleh Presiden ya. Koruptor yang jelas-jelas merugikan negara kita, menghisap darah rakyat. Abang bayar pajak toh, saya bayar pajak, dimakan sama koruptor, hanya dihukum belasan tahun. Apa enggak ironis tuh hidup di negara yang katanya negara kita ini adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, Rechtsstaat. Negara kita berdasarkan hukum, Bang, Rechtsstaat. Yang jelas-jelas merampok dari rakyat gitu. Yang merampok dari rakyat hanya belasan tahun. Lebih ringan ya? Lebih ringan. Habis itu mereka dipajang di depan pers, senyum-senyum. Yang 7 orang ini, Bang, bonyok-bonyok mereka. Tapi kalau 7 orang ini memang bersalah, itu pantas hukuman itu. Kalau 7 orang ini memang pelakunya nih. Kalau seumpama ini ya, 7 orang ini saya sebetulnya sih tidak mau berandai-andai begitu, Bang, sebetulnya ya. Kalau seandainya 7 orang bersalah kan, mohon maaf Bang Ari, saya sebenarnya tidak mau berandai-andai begitu ya. Jikapun ada kasus lain lah, mirip seperti ini, dan ketemu memang seperti itu kasusnya, dan orangnya 7 orang. 7 orang masuk penjara seumur hidup, itu pantas? Dengan kejahatan yang kalau memang benar dilakuin, misalnya dia pelakunya benar, kemudian ngeroyok, kemudian perkosa, buktinya benar, ada semua, gitu. Nah kemudian mereka di penjara seumur hidup, itu pantas? Kalau buat kita di luar persidangan, di luar pertimbangan hakim kan hanya bicaranya pantas dan tidak pantas. Menghukumi orang itu kan harus ada motifnya juga, ya kan? Ya kan, kalau Abang tanya, kalau katakanlah di tempat lain kejadiannya hampir sama, pelakunya sama, kira-kira pantas nggak dihukumi seperti itu? Ya kan kita juga nggak tahu motifnya seperti misalnya apa. Saksinya banyak gitu, kemudian misalnya kejadiannya kayak di film lah gitu misalnya. Ya kan kita nggak tahu motifnya, Bang. Ya kan? Kalau motifnya dari 7 orang ini hanya iseng-iseng membunuh orang, ya hukum mati pun pantas kan itu. Tapi kalau motifnya selain daripada itu, ya kalau udah direncanain misalnya. Ya itu ya saya bilang motifnya juga harus apa dulu. Tergantung motif kan. Baru kemudian keluar hukumnya. Ya kan, mohon maaf, dalam pasal pembunuhan juga kan yang dilihat motifnya dulu, Bang. Artinya begini, apakah pembunuhan ini berencanakah atau tidak? Dalam undang-undang ada, dalam KUHP juga, bahwa ada sebuah tindak pidana, tindak pidananya ada, tapi tidak bisa dihukumi. Karena apa? Karena dia membela diri. Kan itu. Contoh begini, Bang Ari suatu ketika mau dibegal orang nih. Orang ini bawa parang begal nih. Karena Bang Ari jago silat, akhirnya orang itu yang mati kan.
Nah, di dalam hukum yang sebenarnya itu, Bang Adi itu kan membela diri, harusnya tidak dihukumi. Tapi inilah lagi-lagi yang saya bilang, ini kita berdiri hidup di negara hukum yang kadangkala kita bela diri pun malah jadi terhukum. Banyak kasusnya, Bang. Banyak. Terakhir saya baca di medsos itu ya, seorang suami yang membela karena anak bela ibunya penjara juga. Ya, anak bela ibunya mau diperkosa, dibunuh yang mau perkosa, anaknya masuk penjara. Nah itu, inilah. Jadi artinya kesimpulannya adalah bahwa penegakan hukum di negara kita ini betul-betul belum menyentuh rasa keadilan dan rasa manusiawi. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya. Karena gitu. anak itu sebenarnya nggak pengen bunuh. Nggak pengen bunuh orang itu, karena gitu. Membela ibunya aja bela kan ibunya. Sama yang terjadi di mana, di Lampung atau di mana yang suaminya gara-gara istrinya dilecehkan orang gitu ya, dihajar orang sampai meninggal, dihukum juga. Ya. Gitu. Tapi mungkin itu ada sudut pandang yang berbeda dari majelis hakim sehingga dia dihukumi kan itu ya gitu. Kalau 7 orang ini kalau menurut Bang Mokhtar bukan pelaku masing-masing yang tadi ya. Itu karena kasus kecelakaan, penusukan. Iya kan, dia diikutkan. Ya. Nah, yang satu lagi ada keterbelakangan mental. Ya, kemudian dipaksa untuk mengaku. Ya. Kalau yang 5 lagi apa nih dasarnya, Bang Mokhtar yakin bukan mereka? Nah, dari semua yang terpidana ini, mereka itu kan ditangkap karena berdasarkan keterangan yang diberikan oleh si Aib. Balik lagi si Aib ya. Mereka ini ditangkap tuh karena yang si Aib yang hilang ini. Ya. Karena pelakunya ini. Konon katanya si Aib pernah gitu ya. Pernah digerebek sama warga di sana yang terindikasi memang ada beberapa dari 7 orang ini yang ikut gerebek gitu loh. Si Aib itu. Konon katanya ceritanya begitu. Maka si Aib balas dendam. Begitu Rudiana datang ke si Aib, ini anak saya dibunuh, tolong nanti kamu tunjukin saja orang-orang yang suka ngumpul-ngumpul di daerah sini, mabok-mabok kan gitu. Ya kan? Kalau tidak salah si Rudiana bicara itu ke si Aib jam 10, jam 3 apa jam 4 sore itu ya, si Aib telepon, "Pak, ini ada orang kumpul-ngumpul." Gitu, ditunjukin ini. Di keterangan di persidangan si Aib menunjukkan betul ini yang mukul, betul ini gitu. Lah si Aibnya kenapa dipercaya pada di lokasi ada itu? Bukan, maksudnya si Aib itu yang kan diberi rujukan polisi gitu kan bahwa pelakunya nih, dia saksi dia nih. Memang waktu kejadian dianya tuh ada di situ, si Aib itu. Kata si Aib begitu. Ketika kejadian kecelakaan dia ada, kejadian pembunuhan begitu, bahwa katanya dia merasa ada di situ. Pengendara motor dikejar-kejar sama geng motor gitu, kata si Aib begitu. Nah yang ngejarnya itu siapa? Ini. Kata si Aib begitu. Aibnya sekarang nggak ketemu? Nggak ketemu. Kalau si Kang Dede itu? Ada, Dede mah ada. Nggak, dia ngelihat, maksudnya dianggap ngelihat. Waktu itu dia diskenariokan melihat gitu loh. Nggak tahu udah ngaku lo dia sebenarnya dipaksa membuat keterangan dipaksa. Keterangan palsu. Iya, makanya si Dede waktu itu bilang apapun resikonya saya harus hadapi. Bahwa saya dulu membuat keterangan itu keterangan palsu, bohong. Dia baru nyesel juga kali maksudnya. Ya nyesel. Akan jadi pertanggungjawaban dia nanti di akhirat. Makanya si Dede waktu itu meminta maaf sama 7 terpidana waktu sidang PK itu ya. Bahkan dia ngajak sama si Aib, ayo Aib muncul ke permukaan dong, kamu ngaku lah kalau dulu bikin pernyataan yang atau keterangan yang bohong kan gitu. Tapi si Aib nggak ada. Apa sekarang kan nggak ada ya, nggak ada beritanya lagi terus nggak ini apa namanya nggak. Hilang aja gitu. Hilang aja waktu itu udah. Terus sebenarnya kalau bagi polisi sih nyari orang hilang gampang banget sih ketemunya. Gampang banget Bang Ali. Gampang banget. Orang tiba-tiba di wilayah kita misalnya polisi ada teroris gitu kan. Ada di mana ceritanya? Gampang banget tuh. Masa nyari si Aib yang identitasnya sudah diketahui, wajahnya sangat familiar kan gitu ya. Kemudian tempat tinggalnya pun diketahui, masa susah nyari? Keluarganya kenal, ada cari-cari. Kan itu. Nomor teleponnya ada. Nomor teleponnya ada. Kan aneh gitu. Inilah dia guys ya. Kita sama sekali nggak menyupport satu kegiatan pemerkosaan atau juga pembunuhan, enggak. Tapi tentunya harus sesuai dengan hukum, gitu kan. Jadi ibaratnya jikapun mereka bersalah ya mungkin itu sesuatu yang dijalankan. Tapi kan sekarang ini bahwa dari data yang ditunjukkan Bang Mokhtar bahwa
masih banyak kejanggalan yang bisa dipelajari lagi, dilihat Betul, lagi. Jangan betul. sampai menghukum orang yang salah. Ya. Karena topik ini pernah saya angkat berapa minggu yang lalu mengenai orang-orang yang salah hukum bertahun-tahun di luar negeri gitu ya. Yang kemudian yang sudah berubah dan hidupnya sengsara segala macam. Yang bahkan di beberapa negara kalau salah hukum itu perharinya ada hutang negara. Akhirnya ketika dia keluar dia terima berapa miliar gitu karena negara membayar kembali sebagai tanda bersalahnya. Hitungannya per hari. Jadi kaya raya dia dan kemudian bikin yayasan hukum. Hal-hal seperti ini semestinya ya bisa menjadi pelajaran karena siapapun akan dipertanggungjawaban kan itu. Termasuk juga Bang Muhtar ini punya keinginan untuk mengklirkan ini juga karena ngerasa ada rasa tanggung jawab yang paham, tahu, berbicara gitu kan. Betul. Tanggung jawab saya sebagai manusia aja lah gitu ya. Sesama anak bangsa. Kan gak tega kita melihat orang yang tidak bersalah harus mendekam di penjara sebegitu lama sampai seumur hidup kan. Waktu masuk berapa tahun mereka tuh umurnya? Ada yang waktu itu paling muda kalau tidak salah 16 ya si Ucil, si Rivaldi itu. Ada bervariatif lah. Ada 16, ada 17. Bahkan kalau tidak salah yang paling tua itu 22 tahun gitulah kalau tidak salah. Sekarang udah 32 berarti ya. Ya. Luar biasa ya Allah. Ya ampun. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya podcast Bang Ari ini, obrolan kita ini, semua hati pejabat di negara ini terketuk, Bang. Untuk mereka bersama-sama memperlihatkan rasa manusiawinya, bebaskan saja, itulah yang tujuh terpidana. Nggak ada pengaruhnya juga buat negara kita kok. Nggak akan ada yang protes kalau mereka dibebaskan. Oh ya, saya mau nanya nih, amnesti. Katanya akhir tahun mau ada amnesti. Katanya saya dengar gitu. Dan kenapa katanya para terpidana ini nggak mau amnesti malah? Nah betul Bang. Dulu waktu kita lagi gencar-gencarnya ngebela Peggy Setiawan ya, itu kan ada obrolan dari kuasa hukum mereka. Nah, kenapa waktu itu mereka tidak mengajukan amnesti? Nah, karena mereka merasa tidak berbuat seperti yang dituduhkan, seperti yang divoniskan kepada mereka. Mereka ini bicara, kata kuasa hukumnya, lebih baik kami membusuk di penjara daripada harus amnesti. Kenapa, Bang? Karena kalau amnesti itu, Bang, pengampunan yang diberikan oleh presiden karena memang kesalahannya ada. Harus ngaku. Ya jelas dong. Oh. Ya jelas dong. Kan amnesti itu kan pengampunan lah. Ini bahasa singkatnya ya. Saya tidak mau bahasa yang detailnya ya, secara kamus lah gitu ya. Bahasa singkatnya adalah amnesti itu pengampunan hukuman yang diberikan oleh presiden. Dan salah satu syaratnya ada karena kesalahannya ada, diakui oleh mereka. Jadi bahasa kasarnya ini, Bang Ari, memang saya berbuat begini-begini ya, saya minta maaf lah Bang Ari. Tolong ampuni saya, kan begitulah ya. Gitu. Nah, kenapa mereka tidak mau meminta amnesti dulu? Ya itu tadi, karena mereka merasa mereka bukan pelakunya. Mereka tidak berbuat apa-apa dalam peristiwa itu. Hanya yang tadi itu wrong place, wrong time. Wrong place. Nah, gitu ya kan? Kalau misalnya itu kesaksiannya aib dan mereka nggak ada di situ, nggak wrong time, wrong place juga sebenarnya, emang ditunjuk berarti kan? Betul. Tapi itu dipatahkan oleh negara melalui waktu itu ya, waktu PK ya. Dipatahkan oleh negara melalui kejaksaan, melalui pengadilan, bahwa pembelaan mereka ini artinya ditolak gitu loh. Walaupun mereka menyatakan bahwa saya tidak berbuat, saya hanya salah orang, salah tempat saja, tetap aja PK-nya kan ditolak. Saksinya bilang saksinya palsu, ditolak juga. Iya, kata saksi, saya menyaksikan memang ini meninggalnya karena kecelakaan. Saksi ini berbicara, saya tahu dia sebelum meninggal bla 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 kan gitu ya. Tetap aja ditolak. Data ini dikeluarin, ekstrak ditolak juga. Tapi kalau dari obrolan Bang Muhtar seolah-olah, apakah kemudian hukum kita tuh mencari kebenaran atau mengamankan putusan? Ya kalau begini caranya, mengamankan putusan, ya mengamankan institusi kan itu, ya kan? Bukan mencari kebenaran lagi, karena kalau mencari kebenaran mah, masa suara anak manusia yang sudah sekian tahun dihukum masih tetap tidak didengar? Bahkan para penegak hukum pun tahu kok. Dari mulai polisi, hakim, jaksa tahu kok, pengacara tahu.
lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukumi 1 orang yang tidak bersalah, kan udah tahu itu udah bahasa yang sudah umum di dunia hukum. Tapi tetap saja mereka di penjara kan? Dan seumur hidup nggak bergeming tuh. Ini kan kasus yang kembali mencuat ke permukaan karena ada sebuah film ya. Betul. Betul. Kalau dengan ada film itu kemudian kembali dibongkar lagi dan ternyata banyak kejanggalan gitu kan. Betul. Bagaimana nasibnya kasus-kasus yang nggak populer? Jangan-jangan ada juga yang seperti ini. Banyak pasti. Yang kemudian ya bagaimana keputusan yang kemudian dipaksakan, keputusan yang sesuai dengan kepentingan sesuatu hal gitu misalnya kan. Betul. Bisa aja terjadi gitu maksudnya. Ini kan terjadi. Karena populer aja nih jadi. Bisa saja. Bisa terlihat gitu kan. Nah, ini mungkin menjadi concern kita juga ya mungkin ya. Karena hal ini nggak berhenti di sini nanti. Kita akan semuanya sih keluarga ini bersaksi semua nih. Iya. Mungkin itu waktu dulu pernah punya masalah sama Bang Ahep, kemudian balas dendam ketika dimintain atau dimain tunjuk aja. Iya. Nggak selesai di situ tuh. Betul. Ya, aduh. Kasus yang sama dengan 7 terpidana ini sebetulnya beberapa puluh tahun ke belakang ini atau berapa belas tahun ke belakang itu kan sudah terjadi juga, Bang. Namanya ada Sengkon dan Karta. Dulu yang dituduh membunuh keluarga Ustadz gitu ya. Nah kemudian berjalannya waktu ada penjahat yang ketemu kan gitu ya. Dan dia mengakui bahwa dialah yang pembunuh keluarga Ustadz itu. Nah Sengkon dan Karta kan mengajukan PK ya, berdasarkan itu akhirnya dibebaskan toh. Tapi dibebaskan dalam kondisi sudah sakit-sakitan. Akhirnya kan setelah berapa tahun tuh? Sudah berapa tahun dihukumi ya, saya lupa lah ini ceritanya. Ini memang ini udah populer sebetulnya. Udah puluhan tahun. Ya, udah populer Sengkon Karta ini, Bang Ari. Sengkon Karta. Ya, bisa dibuka di Google itu. Oh. Nah ini baru ketahuan ketika. Jadi yang tadi itu wrong time, wrong place. Oh, kasus. Kan itu. Kasus. Atau yang jelas salah orang kalau ya jelas kan gitu ya. Nah, kemudian ada yang mengaku bahwa dialah pembunuhnya, berdasarkan putusan PK mereka dibebaskan. Kan itu. Tahun 80. Ya, ada ya. Kan gitu. Dari tahun 74 ke tahun 80. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Waduh. Ya, jadi kan? hal seperti ini memang terjadi ya. Iya. Dan mudah-mudahan ini akan membuka wacana lagi yang kemudian bisa kita pelajari kembali, siapa tahu Pak Presiden lihat gitu ya. Karena ini hidupnya 7 orang ya kan. Betul. Ya, siapa tahu kalau memang benar nggak bersalah, ini kan sesuatu hal yang besar. Betul. Ya, jadi berarti jangan sampai mereka kemudian membusuk dalam penjara bukan sesuatu yang mereka lakukan. Betul. Aduh. Pak Mokhtar ada kata-kata terakhir kesimpulan atau himbauan atau siapa terserah. Ngomong Pak Presiden misalnya. Siap. Saya menyatakan satu permohonan saja, Bang, ke Pak Presiden ya. Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan di video saya yang saya upload di TikTok itu. Tolong demi kemanusiaan. Karena ini adalah menyangkut hajat hidup 7 anak manusia yang berdasarkan keyakinan kita mereka ini tidak bersalah dan bukan pelaku kejahatan. Jadi tolong dibebaskan saja. Tuh, dibebaskan saja tanpa syarat apapun. Tanpa harus amnesti atau apapun. Karena Pak Prabowo ini, presiden kini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita. Dan tidak mungkin ada orang yang protes kalau mereka dibebaskan. Udah itu aja. Itu aja Bang Desa. Ya teman-teman semuanya, kita udah dengar pada kita dengan Bang Mukhtar. Kalau teman-teman mau mengulik kembali, monggo silakan follow IG atau juga TikTok dari Bang Mukhtar. Apa nih Bang Mukhtar? IG-nya apa? Saya enggak ada IG. Enggak ada IG, TikTok. TikTok apa? TikTok aja saya. Mukhtar Effendi the Lawyer. Mukhtar Effendi the Lawyer. Ya, monggo silakan dikulik di sana. Dan teman-teman semuanya, bagaimana pendapat teman-teman semua? Silakan tulis kolom komen. Jika dirasa ini menarik untuk diulas kembali, monggo share link ini ke circle teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan di tahun 2026 sudah semuanya menjadi lebih baik. Terima kasih Bang Mukhtar untuk waktunya. Sama-sama Bang Ari. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.